Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam holistik harmonis hidup berkualitas. Perkenalkan, saya Apoteker Risa Kota Putra. Saya adalah salah satu dosen tetap pada program studi Diploma Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Holistik, yang lebih dikenal dengan Prodi D3 Farmasi Stikes Holistik. Saya mengajar pada beberapa mata kuliah, utamanya pada rumpun mata kuliah pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Mata kuliah yang saya ampu mencakup farmasi rumah sakit, peraturan perundangan kesehatan, ilmu perilaku dan etika, pengantar ilmu holistik, dan fitokimia. Dalam semester ganjil ini, saya mengajar mata kuliah farmasi rumah sakit, ilmu perilaku dan etika profesi, dan pengantar ilmu holistik. Namun pada kesempatan ini, saya akan memberikan kuliah farmasi rumah sakit. Mata kuliah farmasi rumah sakit di Prodi D3 Farmasi Stikes Holistik merupakan kelompok pembelajaran kompetensi pengolahan sediaan farmasi dan alat kesehatan, yang mana mata kuliah ini memiliki bobot SKS, yaitu 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah farmasi rumah sakit pada prodi kami memberikan pembelajaran tentang ketentuan pelayanan farmasi di rumah sakit, konsep pengolahan sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinis, konsep panitia farmasi dan terapi dan plumbarium rumah sakit, dan konsep asuhan kefarmasian. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah farmasi rumah sakit ini yaitu mahasiswa mampu menyebutkan, menjelaskan, dan menerapkan teori dan prosedur manajemen dan distribusi perbekalan farmasi sesuai dengan konsep dan prinsip pasien safety. Materi yang diajarkan pada mata kuliah ini mencakup 1. Pengantar dan organisasi profesi, organisasi farmasi rumah sakit, pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan, pelayanan kefarmasian, pengertian dan bentuk formularium rumah sakit, pengetahuan tentang panitia farmasi dan terapi, pengetahuan tentang pasien safety. Kemudian diselang oleh UTS, lanjut sistem distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan, asuhan kefarmasian, dan diakhiri dengan ujian akhir semester. Sistem pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran daring di kelas, sedangkan metode yang saya gunakan untuk mata kuliah ini dengan ceramah, tanya jawab, dan diskusi langsung dengan mahasiswa. Selain itu, metode praktikum juga diberikan untuk melatih keterampilan praktik dan keterampilan khusus dalam praktik pelayanan farmasi di rumah sakit. Dalam mata kuliah ini, saya memberikan pekerjaan rumah untuk setiap pertemuan, agar mahasiswa memahami praktik pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Sistem penilaian untuk mata kuliah ini mencakup 3 aspek pendidikan. 1 adalah aspek perilaku atau sikap, kedua aspek pengetahuan, dan juga aspek keterampilan. Aspek sikap, penilaian dilakukan melalui observasi terhadap keseharian mahasiswa di kampus. Pengetahuan, penilaian dilakukan melalui kegiatan ujian harian atau kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Sementara untuk penilaian keterampilan dilakukan melalui kegiatan observasi maupun kegiatan keterampilan dilakukan oleh mahasiswa selama di laboratorium. Yang berikut ini saya akan tampilkan dokumentasi proses pembelajaran mata kuliah farmasi rumah sakit untuk pertemuan kedua dengan pokok bahasan mengenai organisasi farmasi rumah sakit.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu dalam kuliah kedua hari ini, kuliah farmasi rumah sakit. Nah, mudah-mudahan kuliah ini bisa membekali saudara-saudara mahasiswa uh, untuk bahan nanti PKL di rumah sakit. Pada hari ini sebelum kita masuk kepada paparan kuliah, mari kita berdoa semoga segala ilmu yang sama-sama kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat buat kita dan kita dilancarkan. Berdoa mulai selesai. Baik, saudara-saudara mahasiswa, ini adalah kuliah farmasi rumah sakit yang pada hari ini pertemuannya adalah tentang organisasi farmasi rumah sakit. Di rumah sakit yang terkenal dengan sebuah institusi kesehatan yang padat ya, padat karya, padat SDM, padat teknologi, padat metode gitu ya. Karena di rumah sakit itu berkumpul berbagai tenaga, tidak hanya kesehatan ya. Dalam kesehatan saja ada dokter, ada perawat, bidan, apoteker, gizi, sampai tenaga teknis ya, malah sampai kepada pelaksana pemulasaran jenazah. Maka disebut dengan padat teknologi. Oleh karena itu, kita sebagai salah satu komponen tenaga kesehatan, tenaga farmasi harus menyadari ini. Gitu. Karena farmasi adalah sebuah bagian ya di rumah sakit dalam melakukan pelayanan yang fungsinya adalah sebagai penunjang pelayanan medik yang dilaksanakan oleh dokter, tentu di bidang sediaan farmasi dan alat kesehatan. Dan farmasi itu di rumah sakit haruslah dipimpin oleh seorang apoteker ya, karena apotekerlah yang tenaga profesional yang menguasai keilmuan kefarmasian itu, keilmuan sediaan farmasi itu dari hulu sampai hilirnya, dari sejak obat itu dibuat, kemudian dikelola, dilayani sampai obat itu dimusnahkan nanti. Nah, itulah sebuah bagian yang memang bertanggung jawab dibilang sediaan farmasi. Itu pengertian secara umum. Kemudian tentu farmasi rumah sakit ini mempunyai tugas khusus ya. Tugasnya adalah bagaimana mengelola instalasi farmasi rumah sakit ya. Nah, instalasi ini salah satu dari berbagai instalasi yang ada tadi saya sebutkan sebagai salah satu instalasi yang bertugas sebagai penunjang pelayanan medik. Tugas utamanya adalah memanajemen ya. Baik memanajemen manusianya, teknologinya, sarana dan prasarananya, kemudian mengelola sediaan farmasinya. Nah, jadi yang bertanggung jawab terhadap sediaan farmasi dan alat kesehatan rumah sakit adalah instalasi farmasi. Nah, instalasi farmasi ini dikelola dengan sistem satu pintu. Itu tugasnya. Jadi tidak boleh diupayakan seminimal mungkin obat-obat yang dibutuhkan oleh pasien rumah sakit itu tidak ditimbus di luar, tidak dibeli di luar, gitu, tapi disediakan oleh farmasi. Nah, inilah tugas utamanya dari farmasi rumah sakit. Kemudian di samping tugas farmasi rumah sakit juga mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab dari farmasi rumah sakit itu adalah paling tidak menyangkut tiga hal. Satu, bagaimana ya sediaan farmasi itu tersedia lengkap. Diusahakan seminimal mungkin obat yang dibutuhkan itu diambil di luar, harus di rumah sakit. Yang kedua adalah tugas dari farmasi rumah sakit itu bagaimana menjamin mutu kualitas obat itu. Sediaannya harus stabil, sediaannya harus baik,
Eh, Kemudian juga khasiat dari obat itu juga diupayakan yang terbaik. Maka nanti ada saya sampaikan nanti pada selanjutnya nanti bahwa obat-obat yang akan disediakan harus dipilih. Juga bagaimana tugas itu menjamin harganya itu terjangkau. Bagaimana seminimal mungkin obat itu ya harganya itu yang mahal itu seminimal mungkin dapat harga yang terjangkau. Jadi paling tidak tiga fungsi utama dari farmasi rumah sakit itu yang harus dijaga. Di samping memang juga eh, bagaimana tentang pelayanan yang cepat, pelayanan yang ramah gitu ya. Jadi tugas kita di rumah sakit itu cukup penting, cukup vital ya. Karena farmasi bagian yang sangat penting di rumah sakit. Jadi tadi sudah bicara tugas, sudah bicara tanggung jawab, sekarang bicara fungsi rumah sakit. Paling tidak fungsi dari farmasi rumah sakit ada dua. Satu adalah fungsi pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Yang kedua adalah fungsi pelayanan farmasi klinis. Jadi dua tugas itu. Tugas utama ada dalam pengelolaan sediaan farmasi, mulai dari sediaan itu dipilih menjadi calon pengadaan di rumah sakit. Dipilih. Nanti di pemilihannya ada tim yang memilih itu. Atau ada panitia yang memilih, namanya panitia farmasi dan terapi. Jadi eh, sebelum sediaan itu diadakan dulu kesepakatan di antara tenaga medis, tentu juga ada tenaga farmasi di sana. Kira-kira dari sekian banyak sediaan obat, dari sekian banyak sediaan obat, sediaan mana obat yang mana yang paling tepat untuk di rumah sakit sesuai dengan eh, kelas rumah sakitnya. Sekarang kita lihat dalam melaksanakan tugas, melaksanakan tanggung jawab dan fungsi itu tentu eh, farmasi rumah sakit punya personil. Setiap personil itu juga harus dibeda-bedakan tugasnya. Maka dibentuklah organ farmasi rumah sakit yang terdiri dari kepala dan bagian-bagian dan sama staf pelaksananya. Kemudian ada juga eh, unit lain yang memang berkaitan erat tugasnya dengan fungsi farmasi rumah sakit adalah panitia farmasi dan terapi. Dalam gambar, dalam slide bisa saudara lihat eh, kalau nanti sudah ke rumah sakit nampak struktur inilah struktur farmasi rumah sakit. Ada kepala farmasi rumah sakit, kemudian bisa dilengkapi oleh bagian TU-nya atau kepala TU-nya. Kemudian ada bagian-bagian yang lain, ya. Yang utama bagian di sini adalah bagian pelayanan, ya, pelayanan obat. Kemudian ada bagian pengadaan, ya, bagian logistik, ya, bagian logistik. Kemudian ada bagian yang nanti mendistribusikan obat, ya, karena obat juga selain dilayani kepada pasien, juga distribusikan kepada unit-unit, baik unit farmasi yang dikatakan depo-depo pelayanan obat di ruangan-ruangan atau di instalasi-instalasi lain, ataupun memang ada di rawat inap. Maka proses pemindahan obat dari instalasi pusat ya, kepada satelit itu atau depo itu atau disebut juga dengan apotek-apotek internal itu dikatakan distribusi internal. Kemudian pada rumah sakit yang besar ya rumah sakit kelas A atau B bisa ya atau lazim juga dilengkapi dengan bagian diklat ya pendidikan dan pelatihan ya. Kemudian ada juga bagian penelitian dan pengembangan. Nah, ini secara umum struktur farmasi rumah sakit yang biasa kita temui kalau nanti kalian berpraktek di lapangan. Kemudian kita lihat sekarang bahwa kepala farmasi rumah sakit atau kepala instalasi farmasi rumah sakit itu harus seorang apoteker. Harus seorang apoteker. Tidak hanya seorang apoteker, tergantung kelas rumah sakitnya, ya C ke atas mestinya sudah berpendidikan magister gitu ya. Sebaiknya seperti itu. Nah, ini ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan akan mengikuti ya keilmuan yang dimiliki oleh kepala itu.
Kemudian ada lagi unit logistik, ya, unit pergudangan. Maka unit logistik ini tugas utamanya di rumah sakit adalah bagaimana obat-obat itu direncanakan kebutuhan, apakah kebutuhan tahunan, setengah tahunan, bulanan, atau mingguan dan harian. Baik jenis maupun bentuk sediaannya, harganya, kemudian kualitasnya, termasuk juga eh, pilihan terapi yang tepat, maka ini menjadi pedoman dari unit logistik dalam merencanakan pengadaan obat. Kemudian melakukan pemesanan datang diterima, ya diterima obatnya. Kemudian selanjutnya obat itu disimpan, ya, dan dengan sistem penyimpanan yang diatur selanjutnya. Kemudian obat juga didistribusikan. Nah, kemudian setelah itu obat itu dilayani pada pasien melalui resep, ya. Karena di rumah sakit tentu pelayanannya berdasarkan resep dokter. Tidak ada pelayanan yang sifatnya swamedikasi, karena ini ada semua adalah pasien yang sudah ditangani oleh dokter. Kemudian ada unit distribusi yang punya tugas tanggung jawab dalam bagaimana mendistribusikan obat, terutama adalah untuk kebutuhan, ya, buffer stok, ya istilahnya. Kemudian fungsi litbang, penelitian dan pengembangan bahwa rumah sakit, terutama rumah sakit besar tentunya juga bisa melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan. Penelitian dalam kaitannya pekerjaan-pekerjaan yang kaitan dengan fungsi rumah sakit, terutama farmasi klinis misalnya. Termasuk juga pengelolaan, bagaimana penyimpanan obat yang baik, bagaimana dengan cara pengadaan yang baik, misalnya distri yang baik. Ini juga bisa dikembangkan penelitian. Saudara-saudara mahasiswa nanti bersama untuk melakukan kajian-kajian tentang sediaan obat, kajian-kajian tentang terapi obat. Maka dengan hasil-hasil kajian ini, dengan hasil riset ini, bisa menjadi pengembangan obat-obatan, pengembangan metode-metode pengelolaan dan metode pelayanan. Ini adalah riset-riset tentang pengembangan. Kemudian kita lihat sekalian adalah ruang lingkup tugas, ya, dari farmasi itu adalah pengelolaan sediaan produksi dan perbaikan kesehatan. Jadi sudah saya sampaikan. Kemudian pelayanan farmasi klinis, ya, tadi sudah saya ulas bahwa pelayanan farmasi klinis adalah pelayanan langsung yang diberikan kepada pasien dalam rangka meningkatkan outcome terapi, dalam rangka meningkatkan tujuan terapi, dan meminimalkan risiko terjadinya efek samping. Karena obat adalah bahan kimia, obat ada khasiatnya. Maka orientasi paradigma dari pelayanan farmasi pada masa ini adalah pasien oriented, bukan lagi produk oriented. Bicara pasien oriented berarti tujuannya adalah bagaimana pasien itu sembuh, kemudian aman, terbebas dari obat samping, dan harganya terjangkau tentunya. Bisa dipahami, jangan salahnya tulisannya tidak jelas atau barangkali penulisannya tidak jelas misalnya, pasiennya tidak jelas, maka ini perlu namanya screening administratif. Kemudian perlu juga kemudian dikaji tentang obat yang dituliskan oleh dokter. Apakah obatnya tepat? Apakah dosisnya tepat? Apakah cara penggunaannya tepat misalnya? Maka itu dikatakan screening dan dilanjutkan dengan pengkajian resep. Kemudian dalam pelayanan farmasi ini juga setelah obatnya selesai dikaji, maka apoteker nanti kalau memang pasiennya itu, terutama pasien-pasien yang memang katakanlah ibu hamil, pasien-pasien lansia, ya lanjut usia, pasien anak-anak misalnya, pasien dengan penyakit tertentu, gagal ginjal misalnya, kerusakan hati misal, ini perlu diwaspadai. Maka perlu ditelusuri riwayat penggunaan obat oleh pasien ini. Dengan cara seperti itu, kita bisa menilai apakah obat ini bermanfaat tidak, berbahaya tidak buat pasien gitu. Enggak penting tidak hanya diserahkan kepada penulisan resep dokter, tapi kita pun melapisnya gitu, sehingga kita pastikan nanti obat itu bisa aman, bisa menyembuhkan pasien. Kemudian setelah nanti obatnya disediakan, ya diracik, ya,
ya, di dispensing oleh petugas farmasi yang lain. Kemudian nanti waktu obat akan diserahkan kepada pasien, maka ada kegiatan namanya PIO, pelayanan informasi obat. Jadi eh, pasien harus diinformasikan, pasien harus diberitahu bagaimana cara penggunaan obat, bagaimana dosis obat, kapan obat harus digunakan gitu loh. Nah, jadi ini menjadi tugas. PIO ini tidak hanya ke pasien, bisa juga diberikan kepada pengunjung rumah sakit. Misalnya katakanlah ada pengantar atau kepada tenaga kesehatan lain yang membutuhkan informasi. Nah, bisa diberikan langsung oleh apoteker atau bisa juga melalui teknologi. Kita sediakan sarana komputer misalnya yang bisa diakses oleh eh, para tenaga kesehatan. Kemudian lebih lanjut dari kegiatan, lebih tinggi dari kegiatan tidak hanya sekedar PIO informasi, tapi ada yang konseling. Konseling ini bermakna pendidikan. Apoteker harus mendidik, harus mendidik artinya mengubah perilaku berobat pasien. Jadi dari tadi yang meminum obat yang tidak teratur, waktunya menjadi teratur. Dari tidak patuh minum obat, misalnya obat antibiotik harus dihabiskan, sekarang menjadi patuh. Nah, dari tidak patuh menyimpan obat, misalnya sekarang menjadi patuh. Maka konseling itu hal yang terpenting yang harus dilakukan oleh apoteker. Maka kalian sebagai tenaga TTK nantinya bisa melihat ini, bisa mendampingi apoteker dalam kebutuhan dalam konseling ini. Yang menyediakan datanya, misalnya memegang komputer, misalnya kalau apoteker butuh informasi lebih lanjut, buka di komputer atau membuka literatur misalnya. Maka kalian bisa bantu konseling ya. Tapi ingin saya katakan konseling ini titik berat adalah pendidikan obat kepada pasien sehingga pasien itu berubah sehingga dia menggunakan obat lebih tepat. Bapak izin bertanya, Pak. Ya, Seperti yang Bapak terangkan tadi, Ketua Panitia Farmasi dan Terapi itu seorang dokter. Apa alasan rasionalnya, Pak? Kenapa bukan seorang farmasi? ada yang lain yang bertanya? Silakan. Bapak Ratna izin bertanya. Ya, Ratna, silakan Ratna. Ya, Bapak kan Ratna tuh pernah mengetahui di suatu RS tuh ya, bahwa kepala instalasi farmasi itu bukan apoteker. Tadi kata Bapak bahwa kepala instalasi farmasi itu harus apoteker. Bagaimana itu, Pak? ya. Terima kasih, Saudara Adnan dan Saudari Ratna atas pertanyaannya. Baik kali pertanyaannya. Pertanyaan pertama oleh Adnan bahwa kenapa kepala atau ketua panitia farmasi dan terapi dulu disebut dengan komite farmasi dan terapi harus seorang dokter. Karena eh, penanggung jawab kesembuhan pasien itu ya sebetulnya adalah ujung tombaknya adalah dokter. Sehingga dokter setelah melakukan diagnosis yang tepat terhadap obat ya, atau terhadap pasien ya yang diderita oleh pasien, tentu kesembuhannya menjadi tanggung jawab daripada dokter itu. Maka dokter itulah yang akan menentukan obat-obat apa yang tepat untuk itu. Tentu berdasarkan kepada literatur yang dia kuasai, yang tentu literatur yang terbaru atau riset yang terbaru. Kemudian berdasarkan pengalaman klinis dari dokter itu selama dokter tersebut mengobati pasien. Mungkin secara teoritis obat itu katakanlah amoxicillin misalnya, spektrum luas bisa digunakan untuk berbagai jenis infeksi misalnya, Adnan. Maka para dokterlah yang menentukan obat-obat apa yang harus disediakan di eh, UPF dia masing-masing, ya di spesialisasi dia masing-masing gitu. Itu rasionalnya karena memang dokter lah yang langsung bertanggung jawab dan langsung mengetahui kondisi pasien, sedangkan apoteker harus mengetahui keseluruhan sehingga apoteker ditempatkan sebagai sekretarisnya. Jadi maka komposisi utama daripada panitia farmasi itu rasional adalah seorang dokter dan seorang apoteker untuk sekretarisnya. Nah, tadi saya sampaikan juga bahwa tentu dipilih
dokter yang lebih menguasai di antara semua dokter yang lebih menguasai apa? Biasanya yang kalau dokter farmakologis itu lebih menguasai. Tapi dokter farmakologis ini adanya di rumah sakit besar misalnya, rumah sakit kelas A misalnya. Kalau rumah sakit kelas B jarang ahli farmakologis itu, spesialis farmakologi itu. Maka pada rumah sakit B atau rumah sakit kelas C itu cukup ya dikatakan ya dokter spesialis empat besar. Penyakit dalam, penyakit anak, penyakit objin, ataupun penyakit bedah misalnya. Itu Anan, itu rasionalnya. Bisa dipahami Anan? Bisa Pak. Baik Oke. Pak, terima kasih Pak. Ya. Yang kedua, pertanyaan Ratna bahwa eh, di satu rumah sakit Ratna menemukan ada kepala farmasinya bukan seorang farmasi, bukan seorang apoteker gitu. Ini memang pada masa lalu sering terjadi. Sekarang masih ada. Ada yang perawat, ada yang dokter, kadang-kadang ada yang umum gitu. Malah dia dulu juga pernah ada direkturnya bukan orang kesehatan sama sekali gitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ini peristiwanya terjadi setelah masa otonomi daerah. Jadi yang berkuasa adalah bupati. Dulu rumah sakit ini semuanya di bawah Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan ke sana menginduknya adalah Kepala Kementerian Kesehatan. Terkontrol begitu otonomi daerah sekitar setelah tahun 2000 itu bupati ya angkatlah orang-orang yang dekat dengan beliau misalnya. Maka ya jadilah gitu kepala farmasi itu karena tidak apoteker. Nah, kenapa itu terjadi? Karena untuk menduduki jabatan di pemerintahan terutama ya, itu nggak ada syarat memang harus profesi tertentu gitu loh. Karena jabatan itu sifatnya adalah manajemen dan administratif gitu. Sehingga tidak disyaratkan gitu. Meskipun sebetulnya dalam syarat-syarat standar-standar yang lebih kecil sebetulnya disebut gitu. Nah, tentu kalau Bupati Purwakarta misalnya atau Bupati Karawang itu sebaik-baiknya orang Karawang. Walaupun tidak ada larangan misalnya orang Padang, orang Aceh misalnya atau orang Bali, ada larangan untuk itu, tetapi tentu lebih tepat jika orang Purwakarta sendiri atau orang Karawang sendiri yang lebih menguasai. Nah, logikanya seperti itu. Tetapi karena aturan tidak melarang ya bisa-bisa saja kan. Jadi apa yang Ratna lihat di rumah sakit itu bahwa itu sesuatu yang tidak tepat dan itu berisiko pelayanan kefarmasian itu tidak sesuai dengan tugasnya, tidak sesuai dengan tanggung jawabnya, tidak sesuai dengan fungsinya. Akhirnya pelayanan itu menjadi tidak bermutu, tidak aman, dan juga mungkin tidak efisien gitu, tidak terjangkau juga barangkali karena paradigma berpikir seorang farmasi dengan seorang dokter, dengan seorang perawat, apalagi dengan seorang untuk berbeda. Jadi pemimpin dari sebuah institusi tentu haruslah disesuaikan dengan apa yang dia pimpin. Kebetulan inilah farmasi, maka pemimpinannya adalah apoteker, karena apotekerlah yang mengemban profesi farmasi, dibantu oleh yang bekerja teknis oleh TVK. Sudah nggak ada? Cukup, Pak. Cukup. Terima kasih atas eh, kerjasamanya pada hari ini kita dalam kuliah farmasi rumah sakit. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal buat kita semua dalam nanti melaksanakan PKL di rumah sakit. Demikian, terima kasih banyak atas hadirnya, atas kerjasamanya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih semua ya atas kehadiran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih. Izin live ya. Baiklah, demikian cuplikan dokumentasi proses pembelajaran mata kuliah farmasi rumah sakit untuk pertemuan kedua. Terima kasih. Saya Risa Kota Putra. Salam holistik harmonis, hidup berkualitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.